masuk, pintu besar di belakang mereka menutup dengan keras, seolah-olah mengunci mereka di dalam. Rian dan teman-temannya merasakan hawa dingin yang menyelimuti, tetapi mereka tetap melangkah maju. Di dalam rumah, mereka menemukan ruangan-ruangan yang berantakan dengan perabotan yang rusak dan penuh dengan debu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat mendekat. Rian berbalik dan melihat bayangan gelap yang berjalan ke arahnya. Dalam kepanikan, Rian mencoba mengambil foto bayangan itu, tetapi kamera yang dipegangnya mati. Rian berusaha menyalakan kembali kamera, tetapi bayangan itu semakin mendekat. Dia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya dan terdengar suara bisikan yang mengerikan. Dengan sekuat tenaga, Rian berlari menuju tangga yang mengarah ke lantai atas. Di sana, dia menemukan sebuah kamar yang penuh dengan perabotan berdebu dan bercak darah di dinding-dindingnya. Rian merasa ada yang mengawasinya dan terdengar suara tawa kecil yang menakutkan. Dia berusaha mencari jalan keluar, tetapi semua pintu tertutup rapat. Dalam kepanikan, Rian menemukan sebuah pintu kecil yang mengarah ke ruang bawah tanah. Dengan keberanian yang tersisa, dia memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah tersebut. Di dalam ruang bawah tanah, Rian menemukan berbagai macam alat medis kuno yang berkarat dan bercak darah di mana-mana. Terasa ada hawa dingin yang menyelimuti, dan suara-suara aneh mulai terdengar semakin jelas. Di sudut ruang bawah tanah, Rian menemukan sebuah peti tua yang terkunci. Dia mencoba membuka peti itu, tetapi tidak berhasil. Saat dia berusaha lebih keras, peti itu terbuka dengan sendirinya dan mengeluarkan aroma busuk yang sangat menyengat. Di dalam peti, Rian menemukan beberapa catatan kuno yang menceritakan tentang eksperimen mengerikan yang dilakukan di rumah itu pada masa lalu. Rupanya, rumah itu pernah menjadi tempat eksperimen medis ilegal yang menyebabkan banyak kematian. Saat Rian membaca catatan tersebut, bayangan gelap kembali muncul di belakangnya. Rian merasa ketakutan dan mencoba lari, tetapi bayangan itu semakin mendekat. Dalam kepanikan, Rian tersandung dan terjatuh. Dalam kegelapan, Rian merasakan tangan dingin yang meraih lehernya. Dia berteriak dengan sekuat tenaga, tetapi suaranya tercekik oleh rasa takut yang mencekam. Keesokan harinya, penduduk setempat menemukan Rian tergeletak di depan rumah itu dengan wajah yang penuh ketakutan dan bekas luka di lehernya. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Rumah kematian tetap berdiri dengan segala keangkerannya, menjadi saksi bisu dari kisah-kisah menyeramkan yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Semoga cerita ini cukup menyeramkan untuk Anda. Jika ada permintaan khusus atau cerita lainnya yang ingin Anda dengar, beritahu saya.